Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Selamat pagi Tante, tugas selama minggu ayat hafalan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Selamat pagi Tante, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih Tante. Selamat pagi Tante, tugas sekolah minggu Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak Sharon di ibadah online skala minggu. Nah, pada pagi hari ini kita mau datang beribadah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Marilah kita persiapkan hati kita dan marilah kita bersaat teduh.
marilah dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan, kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita akan berdoa. Ayo, sikap berdoa yang hormat bagaimana? Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Sudah? Dan marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Pada hari ini Tuhan, kami ingin beribadah Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kakak Sharon kelihatannya senang atau sedih? Pasti senang dong. Kita harus selalu bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yuk kita naikkan pujian hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senang biasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senang biasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senang biasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bukan saat senang saja kita mau ikut Tuhan. Saat sedih pun kita harus ikut Tuhan. Ikut kemana? Ikut ke surga dong. Adik-adik mau ikut? Yuk kita naikkan pujian, aku ikut.
ikut Tuhanku. Kesini kesana hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah, aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. Aku ikut Tuhanku. Kesini kesana hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah, aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah, aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus tunduk kepada perkataannya. Kita mau taruh firman Tuhan di dalam hati kita, supaya kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Kita naikkan pujian, maka perkataanmu telah. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin pujian kami Tuhan. Kiranya kami Tuhan datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan supaya kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua nih hari ini? Tante berharap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Walaupun kita tahu nih pandemi ini sudah mulai menurun. Tapi tetap ya jangan kendor. Prokes harus ketat. Apalagi di antara kalian ada yang mulai sudah ada sekolahnya yang tatap muka. Betul ya? Oke, hari ini kita kembali akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tante harap semuanya udah gak ada yang main-main lagi. Dan boleh siapkan Alkitabnya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau boleh mengizinkan kami, mengizinkan setiap anak-anak-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan menyiapkan hati dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan, boleh kami dengar dengan baik dan tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat
melakukan setiap firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, menurut kalian nih ya, anggota tubuh kita ini nih, kita lihat nih ya, ada mata, ada hidung, ada tangan, terus ada kaki. Wah, pokoknya dilihat deh semuanya nih. Di antara semua ini ya, siapa yang menurut kalian ini paling berguna atau paling hebat? Ayo, ada yang bisa jawab? Tante juga bisa dengar nih kalau kalian bisa sebutin ya. Ada nggak? Wah, kayaknya nggak ada ya. Benar? Nggak ada. Semuanya itu harus bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Contohnya nih ya, ketika kita lapar, ya perut nih yang merasakan lapar ya, apa yang harus bekerja? Pertama pasti mata loh, mata dia harus melihat posisi makanan ini ada di mana, gitu ya. Sesudah itu dari mata langsung kaki deh, kakinya mulai berjalan ke arah makanan, ya. Sesudah itu apalagi yang bekerja? Tangan mengambil makanannya. Sesudah mengambil makanan, nah udah deh makanannya ini dimasukin ke dalam mulut. Udah sampai mulut aja? Enggak. Di dalam mulut ini ada lidah dan gigi yang mengunyah. Nah, gigi, lidah mereka bekerja sama. Sesudah itu dimasukin deh ke dalam perut. Nah, bayangin. Kalau kita lapar berarti banyak anggota tubuh yang berperan. Jadi nggak bisa. Ada yang bilang begitu lapar perut, saya yang paling hebat, kata mata ya. Nggak bisa. Atau kaki deh, atau tangan deh. Nggak bisa. Semua harus bekerja sama. Dan tidak bisa mereka bilang saya yang paling hebat atau saya yang paling berguna. Ya, kita tinggalkan dulu ya. Nah, anak-anak, Tante punya cerita tentang murid Tuhan Yesus. Sebelumnya ada yang hafal enggak? Ke-12 murid Tuhan Yesus itu siapa aja? Boleh kita sebutkan? Kita lihat ya. Di gambar di monitor ini udah ada. Siapa aja? Pertama, Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Mereka disebut murid Tuhan Yesus yang pertama. Ya, 4 orang ini. Selanjutnya siapa lagi nih? Ada Filipus, ada Yakobus anak Alfeus, ada Thomas, ada Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, dan yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Ke-12 murid Tuhan Yesus kalian harus hafal ya. Oke, murid-murid Tuhan Yesus ini mengikut Yesus kurang lebih selama 3 tahun. Mereka hidup bersama, mereka berjalan bersama, ya, sepanjang hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, ada yang tahu tidak perintah apa sih yang Yesus berikan kepada murid-muridnya? Ya, kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius 4 ayat 19. Ya, sudah dibuka? Yuk, Tante tunggu deh. Oke, ya kita lihat lagi Matius 4 ayat 19. Sudah mendapatkan? Ya, kita baca bersama-sama ya. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Oke. Nah, hari ini Tante akan bercerita tentang 2 murid Tuhan Yesus. Siapa aja? Kita akan mempelajari murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes dan Yakobus. Nah, mereka ini mempunyai julukan Boanerges yang berarti anak-anak guru. Ya, Yohanes dan Yakobus ini hidup pada zaman yang sama dengan Yesus. Dan kisah mereka ini dicatat, tertulis di dalam perjanjian baru di dalam Alkitab.
Saat ini kita akan menggali apa saja sih yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus. Kamu tahu, ternyata dua orang ini mempunyai sifat yang egois. Mereka ini merasa paling utama di antara yang lain murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka merasa paling hebat. Kenapa sih mereka berpikir seperti itu? Karena banyak peristiwa-peristiwa yang mereka lakukan bersama-sama dengan Yesus dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya. Jadi mereka mempunyai sifat yang aku merasa lebih, ya. Karena sehari-harinya mereka bersama dengan Yesus lebih banyak dibanding murid-murid yang lain. Ya. Dan bukan itu saja, mereka juga mempunyai sifat yang cepat marah dan emosi. Ya, kita bisa melihat contohnya di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 54. Kita nggak bisa baca saat ini ya, nanti kalian bisa baca lagi ya. Nah, di dalam Alkitab ini di mana saat itu mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Apakah Engkau mau supaya kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Nah, perkataan mereka ini sangat emosi. Kita melihat dari kata-kata mereka, apakah kami boleh menurunkan api untuk membinasakan mereka? Mereka sangat marah, sangat emosi. Ya. Dan ada contoh yang lain juga. Mereka juga mempunyai ambisi menjadi yang utama atau yang terpenting di antara yang lain. Nah, ini semua tercantum di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 40. Di mana saat itu murid-murid sedang meributkan siapa di antara mereka yang paling hebat. Tiba-tiba kamu tahu Yohanes dan Yakobus meminta, ya, mereka meminta kepada Tuhan agar mereka agar Tuhan itu mengabulkan permintaan mereka. Ya, apa coba permintaan mereka? Mereka menginginkan duduk dalam kemuliaan Tuhan. Wah, yang satunya di sebelah kanan, yang satunya di sebelah kiri. Wah, mereka terlalu berambisi, ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Kamu tahu nggak? Lagi-lagi jawaban mereka, "Kami dapat." Wah, mereka dengan semangat bilang, "Kami dapat." Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Memang kamu akan meminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan." Nah, melihat hal ini, murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya menjadi marah, sangat marah kepada Yohanes dan Yakobus. Tetapi di sini juga Tuhan Yesus kembali memanggil mereka dan menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin menjadi besar harus menjadi hamba atau melayani terlebih dahulu. Nah, anak-anak, tante sekarang mau tanya sama kalian, ada enggak di antara kalian yang pernah mengalami hal ini? Ya, merasa paling hebat, merasa paling pintar, dan ingin paling menonjol di antara yang lainnya. Sehingga kalian itu merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu. Atau ada yang pernah berpikir inginnya dilayani. Ya, coba kalian pikirkan. Mungkin saat ini, enggak tante, aku enggak kayak gitu. Wah, bener nih. Adik kakak deh, merasa aku kan paling besar. Aku harus mendapatkan makanan yang paling banyak. Mungkin contohnya seperti itu, ya. Atau aku paling cantik di antara semua keluarga aku. Wah, bisa kan seperti itu gitu ya. Nah, kita ini harus ingat, ya, siapa kita? Kita ini adalah orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Tanpa Yesus, kita ini bukan siapa-siapa. Dan tidak ada yang dapat kita sombongkan. Ya, kalau misalnya kalian sekarang masih merasa, aku yang paling lebih, aku yang paling hebat, paling pintar,
Kalian harus ingat ini, bahwa tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa dan tidak ada yang dapat kita sombongkan. Anak-anak, Yohanes dan Yakobus juga sama seperti kita, adalah orang-orang berdosa. Tetapi ya, mereka juga orang yang membutuhkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Di mana saat mereka mengaku dan percaya, mengakui setiap kesalahannya, lalu mereka memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Dan bahkan kamu tahu gak, mereka ini mengalami penderitaan. Karena apa? Karena nama Yesus. Ya. Dan juga mereka pada akhirnya melayani Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Kita dapat belajar mengenal Yesus dengan mempelajari Alkitab, yaitu firman Allah, di mana Yesus juga memanggil kita semua untuk apa? Untuk mengikut Dia. Ya, Yesus yang sudah memberikan hidupnya untuk menebus kita, dan melalui teladan hidupnya, Yesus juga menunjukkan kepada kita apa artinya bagi orang Kristen itu untuk melayani Allah dan melayani sesama. Nah, saat ini apakah kita bisa merasa hebat atau kita bisa bilang, kita bisa melayani nih dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Ya, mungkin ada yang berpikir, aku bisa kok melayani tanpa mengandalkan siapa-siapa. Aku bisa nih mengandalkan diri sendiri. Aku misalnya pinter nyanyi, aku bisa menggunakan pelayanan gitu ya. Bisa nggak? Wah, jawabannya tidak. Untuk melayani sesama kita, melayani Allah, kita memerlukan kekuatan dari Allah itu sendiri. Ya, untuk apa? Agar Allah dapat menuntun kita. Kita harus menyadari kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus. Dan kita juga mempunyai peranan masing-masing, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita mau hidup kita ini dipakai untuk melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanannya. Yang tadi Tante bilang, kalian punya suara, kalian bisa melayani di dalam puji-pujian. Kalian cakap berbicara, atau kalian pintar akan firman Tuhan. Mungkin kalian suatu saat akan dipakai Tuhan untuk melayani. Tetapi semuanya itu kembali lagi, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita dapat melakukan semua itu karena Tuhan Allah yang memampukan kita. Ya. Untuk apa kita melakukan semua ini? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita mau melayani sampai akhir hidup kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dan percaya Tuhan akan memampukan kita. Pada saat ini, apa yang kamu miliki seperti kemampuan, kepintaran, atau hal-hal lain, ya, bukan digunakan untuk menjadi kamu sombong, tetapi biarlah apa yang kamu miliki saat ini, baik kepintaran, ya, kemampuan, kamu boleh pakai semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, anak-anak, Tante berharap melalui firman ini kita diingatkan, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa menyombongkan. Walaupun kita memiliki sesuatu, kita harus ingat apa yang kita miliki semua ini dari Tuhan. Dan kita ingat, kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita dipercayakan untuk melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Itu pun Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai sini aja, dan Tante akan memberikan ayat hafalan kepada kalian, yaitu 1 Korintus ayat 12, 1 Korintus 12 ayat 18, ya. Kita boleh baca bersama-sama. Yuk kita buka Alkitabnya dulu. Buka Alkitabnya sampai kalian mendapatkan deh, Tante tunggu ya. 1 Korintus 12 ayat 18. Dalam hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini Tuhan, yang boleh mengingatkan setiap anak-anak-Mu bahwa kehidupan kami ini tanpa Engkau bukan apa-apa. Kami tidak dapat menyombongkan Tuhan dengan segala kemampuan kami, dengan segala kepintaran kami. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami miliki ini semua berasal dari Engkau. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami miliki ini juga Tuhan, boleh kami kembalikan kepada Engkau. Khususnya kami boleh melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan kami ini juga Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Tuhan, setiap anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini Tante memberi kelonggaran kepada kalian. Tante gak akan memberikan aktivitas ya. Karena minggu-minggu ini mungkin ya kita akan belajar untuk persiapan Natal. Jadi Tante gak akan kasih aktivitas ya. Puji nama Tuhan, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Adik-adik, jangan lupa ya untuk membaca Alkitab setiap hari. Kenapa sih Kak harus membaca Alkitab setiap hari? Kan dengerin firman Tuhan seminggu sekali aja kayaknya udah cukup deh. Sini kakak jelasin. Belajar firman Tuhan sama seperti adik-adik belajar matematika. Pada saat mendengarkan guru nih di sekolah, adik-adik gak bisa satu-satu kali dijelaskan saja kan, langsung rumus-rumusnya ingat di kepala. Terus angka-angkanya juga ingat di kepala. Makanya adik-adik harus berlatih, harus menghafal, dan harus menghitung setiap hari. Nah, seperti firman Tuhan juga sama. Kita harus belajar setiap hari supaya firman Tuhan semakin kita mengerti. Nah, ini dia pembacaan Alkitab selama seminggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Minggu kemarin kita sudah belajar satu lagu yang sangat indah. Lagu apa ya? Adik-adik masih ingat? Kalau ada yang lupa, kakak ingetin lagi deh. Lagu ini pun mengingatkan kita akan nama Yesus. Yuk kita pelajari lagu ini sekali lagi. Ingat akan nama Yesus.
adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikannya kepada orang tua, atau adik-adik bisa mengumpulkannya ke suatu tempat seperti adik-adik menabung ke celengan, lalu diberikan kepada gereja saat adik-adik diperbolehkan untuk ibadah di gereja. Tadi kan kakak bilang tuh di awal, kalau baca Alkitab itu penting banget. Nah, ada lagi loh yang sama pentingnya kayak baca Alkitab, yaitu berdoa. Ya, berdoa. Adik-adik jangan lupa ya untuk berdoa. Adik-adik nanti berdoa supaya firman Tuhan hari ini bisa ditanam di hati adik-adik dan nanti bisa adik-adik lakukan di setiap harinya. Kakak punya kabar gembira loh. Adik-adik bisa ketemu loh sama teman-teman yang lainnya dan juga guru-guru sekolah minggu yang lainnya loh. Gimana caranya ya kak? Kan belum boleh ke gereja. Nah, kita akan bertemu dengan mereka secara virtual. Makanya adik-adik ikutan yuk pertemuan Zoom jam 11 nanti ya. Nah, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Adik-adik harus jaga kesehatan ya. Pas keluar rumah, adik-adik harus pakai masker karena sekarang masih pandemi. Adik-adik jangan lupa untuk baca Alkitab dan tetap semangat ya untuk membaca Alkitab dan berdoanya. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.